Presiden Rusia Vladimir Putin dituduh sengaja ingin menjadi bencana krisis pangan global. Tuduhan itu juga disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky menyebut saat ini Ukraina dihalangi tidak bisa melakukan ekspor gandum ke negara-negara lain. Dikutip dari tribunwow.com dan aljazeera.com, Zelensky mengatakan pasukan Rusia kini tengah memblokir beberapa pelabuhan di Ukraina. Pemblokiran ini menyebabkan Ukraina tidak bisa mengekspor 22 juta ton gandum yang telah diproduksi. Ancaman kelaparan ini akan terjadi di negara-negara yang tergantung pada gandum dari Ukraina. Tak hanya bencana kelaparan, Zelensky mengungkit adanya masalah baru yang akan tercipta, yakni krisis migrasi. Zelensky menyebut Rusia sengaja menghalangi ekspor supaya seluruh negara di Eropa menderita dan Ukraina tidak bisa mendapatkan pemasukan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Rusia menggunakan makanan sebagai senjata Ukraina. Dilansir dari tribunwow.com dan CNA, Jumat 20 Mei 2022, Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari untuk melakukan apa saja yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Perang Ukraina telah menyebabkan harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar dan pupuk melambung cukup tinggi. Sebagai informasi, Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari pasokan gandum global. Sementara Rusia dan Belarusia yang telah mendukung Moskow dalam perangnya di Ukraina menyumbang lebih dari 40% ekspor kalium atau nutrisi tanaman global. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia membantah dan mengatakan benar-benar keliru jika Rusia harus disalahkan atas krisis pangan global yang telah terjadi selama beberapa tahun. Nebenzia juga mengatakan militer Rusia telah berulang kali mencoba membuka koridor yang aman untuk kapal. Ia justru menyalahkan sanksi barat yang dijatuhkan pada Moskow atas perang Ukraina karena memiliki efek mengerikan kepada ekspor makanan dan pupuk Rusia. Namun Blinken menolak klaim Rusia bahwa sanksi tersebut memicu krisis pangan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang mencoba untuk menengahi paket kesepakatan yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor makanan melalui Laut Hitam dan menghidupkan kembali produksi makanan dan pupuk Rusia ke pasar dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa Rusia telah memblokir negara yang diperangi dan pengekspor 22 juta ton produk makanan. Berbicara dengan perwakilan media setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Portugal Antonio Costa, Zelensky mengatakan bahwa krisis energi di seluruh dunia akan diikuti oleh krisis pangan jika negara-negara lain tidak membantu Ukraina dalam membuka blokir pelabuhannya dan melanjutkan ekspor. Harga pangan sudah meroket di seluruh dunia, menyebabkan beberapa negara melarang ekspor komoditas pertanian utama. Demikian dikutip oleh The Hill Minggu 22 Mei 2022. Di AS, indeks tahunan untuk harga makanan konsumen melonjak 9-4% pada April mencapai level tertinggi 40 tahun. Zelensky memohon kepada masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kepada Ukraina, khususnya peralatan militer yang dapat digunakan untuk membuka blokir pelabuhan Ukraina. Pada hari yang sama, Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan besar-besaran Ukraina menjadi undang-undang yang mencakup bantuan keamanan kemanusiaan dan ekonomi. Paket senilai 40 miliar US dollar adalah yang terbesar di AS ke Ukraina, sehingga total bantuan untuk Ukraina telah disetujui Kongres tahun ini mencapai 54 miliar US dollar. Senat Amerika Serikat menyetujui paket bantuan tersebut. Sebagian besar senator sebanyak 86 anggota menyetujui paket bantuan tersebut dan telah mengirimkan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatanginya. Paket itu dimaksudkan untuk membantu Ukraina selama 5 bulan ke depan untuk memerangi invasi Rusia dan sedang berlangsung. Paket itu dimaksudkan untuk membantu Ukraina selama 5 bulan ke depan untuk memerangi invasi Rusia yang sedang berlangsung. Bantuan itu berupa uang untuk peralatan militer, pelatihan dan senjata, serta miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan, termasuk uang mengatasi kekurangan pangan global yang disebabkan oleh konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan itu.